Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu Ratna. Semoga hari ini kita dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Di pagi hari ini, hari Rabu tepatnya pukul 8 sampai 10, ini adalah jadwalnya kita melaksanakan pembelajaran PPKN. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan, marilah kita membaca doa di dalam hati, berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang sangat menarik karena akan ada 3 kegiatan berantai mengenai materi hari ini. Materinya apa dong? Materinya adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sebelum mengetahui perannya, apa itu penegak hukum? Kira-kira ada yang tahu? Nah, kita lihat. Penegak hukum menurut KBBI terdiri dari 2 kata, yaitu ada penegak dan hukum. Penegak adalah orang yang menegakkan atau mendirikan. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi, penegak itu adalah orang yang menegakkan suatu peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Paham? Lalu siapa saja yang dimaksud dengan penegak hukum? Kalau fungsi penegak itu adalah menegakkan, berarti siapa saja? Berarti di situ ada subjek yang melakukan sebagai penegak. Dan di sini dimaksudnya penegak hukum. Nah, ada 5 lembaga penegak hukum di Indonesia. 1. Polri, Kepolisian Republik Indonesia. 2. Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Ada hakim. Ada hakim Mahkamah Agung dan ada hakim Mahkamah Konstitusi. 4. Advokat atau yang sering familiar di masyarakat itu adalah pengacara. Jadi advokat itu pengacara ya. Dan kelima, KPK, Komisi, coba apa kira-kira? Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasti kalian sudah tidak asing lagi. Bagaimana peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian? Nah, ini tidak akan Ibu bahas. Kenapa? Karena kalian akan menemukan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian itu melalui 3 kegiatan berantai. Apa kegiatannya? Hari ini kita akan melaksanakan 1 kegiatan terlebih dahulu. Jadi untuk 1 minggunya 1 kegiatan. Nah, sebelum kalian mengetahui peran lembaga penegak hukum, pahami terlebih dahulu materi mengenai peran lembaga penegak hukum pada buku paket PPKN kelas 12 halaman 43 sampai 50. Jadi silakan untuk kalian mencari referensi bukan hanya di buku paket saja, tetapi kalian bisa mencari browsing di internet dan di buku-buku lainnya. Jadi bukan hanya saja 1 referensi ya. Setelah kalian literasi, kegiatan ke-1. Kegiatan pertama di minggu ini, kalian diminta untuk menganalisis materi dengan membuat peta konsep sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Jadi, minggu ini kalian membuat peta konsep. Temanya akan Ibu pisahkan berdasarkan urutan nomor absen. Tema nomor absen 1 sampai 5 membuat peta konsep peran Kepolisian Republik Indonesia. Ingat ya, tema nomor absen 5 sampai 10 peran Kejaksaan Republik Indonesia.
Tema nomor absen 11-15 peran Mahkamah Agung. Tema nomor absen 16-20 peran Mahkamah Konstitusi. Salah ya, itu Ibu tulisnya ya, konstitusi. Absen 21-25 peran advokat atau pengacara. Nomor absen 26-30 peran KPK. Jadi peta konsep kalian itu berbeda-beda ya, sesuai dengan nomor absen kalian masing-masing. Peta konsep dibuat dengan menggunakan kertas HVS, dibuat selengkap dan seindah mungkin. Materi harus memuat dasar hukum lembaga tersebut dan penjabaran peran lembaga tersebut. Jadi kalau kalian kebagian tema peran kepolisian, dasar hukumnya apa sih pembentukan kepolisian Republik Indonesia, cantumkan di peta konsep, dan rincian peran dari kepolisian itu juga silahkan dimasukkan ke dalam peta konsep kalian. Pengembangan materi disesuaikan dengan tema yang didapatkan. Jadi bukan hanya dasar hukum dan perannya saja, tetapi kalau ada materi yang bisa kalian kembangkan dari referensi lain, silahkan dimasukkan ke peta konsep. Yang Ibu nilai adalah ketepatan materinya, dan yang kedua adalah keindahan dari peta konsep yang kalian buat. Jadi itu adalah kegiatan pertama di minggu ini, di hari ini. Tapi Ibu akan sekalian menjelaskan ketiga kegiatan tersebut agar dalam satu video ya, biar tidak tercecer-cecer. Kegiatan kedua, kalian setelah membuat peta konsep, kalian harus membuat sebuah lagu berdasarkan tema yang sudah didapatkan pada peta konsep. Lirik lagu harus orisinil karya sendiri, tetapi irama lagu boleh disesuaikan dengan lagu yang sudah ada, jadi cover lagu. Lirik lagu memuat semua materi yang terdapat dalam peta konsep yang sudah dibuat. Lirik lagu dibuat sebagus mungkin agar menjadi sebuah karya seni dan enak untuk didengar, sehingga orang yang mendengarkannya dapat memahami materi dengan mudah dalam lirik lagu tersebut. Contohnya seperti apa sih, Bu? Saya ke bagian tema kepolisian. Jadi kalian membuat lirik lagu mengenai tema kepolisian juga. Isinya apa, Bu? Tentang perannya. Jadi si peta konsep tentang peran kepolisian kalian buat lirik lagu. Bu, bagaimana lagunya, lagu apa? Silakan cover lagu yang sudah ada. Karena kalau membuat lagu sendiri pasti akan kesulitan. Tetapi liriknya kalian buat sesuaikan dengan irama lagu tersebut. Contohnya seperti apa sih, Bu? Nanti Ibu akan perlihatkan. Jadi kegiatan kedua ini kalian membuat lirik lagunya terlebih dahulu. Pastikan sesuai dengan peta konsep, ada dasar hukum, ada perannya ya. Ingat harus ada perannya. Nah, kegiatan ketiga apa kira-kira? Kegiatan ketiga, kalian harus menampilkan cover lagu yang sudah dibuat ke dalam sebuah video yang diunggah pada channel YouTube masing-masing. Buat kalau kalian, Bu, saya belum memiliki channel YouTube, silakan buat akun YouTube jika belum memiliki. Setelah itu video yang kalian buat itu diunggah ke YouTube kalian. Dan link tersebut nanti dikirimkan ke Google Classroom. Paham? Jadi, Bu, saya mengerjakan sendiri. Iya, ini adalah tugas individu. Ingat sekarang kita masa COVID, jadi Ibu tidak menyarankan untuk kalian bekerja kelompok karena ini tanggung jawab masing-masing. Semua tugas dari 1, 2, dan 3 itu adalah kegiatan individu. Membuat peta konsep sendiri, membuat lirik sendiri, dan membuat cover lagu juga sendiri. Bu, bagaimana kalau tidak bisa memakai alat musik? Tidak usah memakai alat musik, karena Ibu ingin mendengar suara kalian. Dan isi lagunya itu seperti apa harus jelas ya di covernya.
Kalau dibantu gitarnya oleh kakak atau bapak atau mama boleh, boleh. Kalian kalau dibantu oleh anggota keluarga boleh, tetapi dengan teman sekelas tidak, karena ini adalah tugas individu. Paham? Ibu akan menampilkan contoh dari cover lagu itu seperti apa. Ini adalah tugas kakak kalian di tahun sebelumnya. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mengcover lagu tentang KPK. Selamat menyaksikan. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 2002. Tugasnya KPK berantas korupsi dari para tikus-tikus berdasi, karena kalau dibiarkan negara pun akan kesusahan. Dan kini kita akan perjelas tugas dari KPK: menyelidiki, koordinasi, supervisi berantas korupsi. Juga kita akan bahas asas yang dipakai oleh KPK, yakni ada kepastian hukum, keterbukaan, serta kepentingan umum. Tugasnya KPK berantas korupsi dari para tikus-tikus berdasi, karena kalau dibiarkan negara pun akan kesusahan. Ada apa dengan DPR? KPK mau dibuat lemah. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi seperti itulah gambarannya. Ibu kenapa itu berkelompok? Karena itu kan sebelum corona ya. Jadi karena kalian sekarang kita belajarnya adalah di rumah, jadi individu saja. Jadi itu adalah penjelasan mengenai kegiatan 3 berantai. Hari ini kalian fokus di kegiatan ke-1 terlebih dahulu. Ibu akan bagikan LKPD-nya, silahkan dipelajari sama seperti yang Ibu jelaskan di video ini. Jadi untuk hari ini penjelasan video mengenai peran penegak hukum sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah. Oh iya, ada quotes. Pendidikan adalah jembatan untuk meraih kesuksesan. Jadi pendidikan adalah jembatan kita untuk meraih kesuksesan. Jadi fokuslah untuk kalian belajar selagi kalian masih diberi kesempatan untuk belajar. Belajar itu tidak pernah ada hentinya sampai kita meninggal nanti. Oke, baiklah, terima kasih telah menonton video Ibu. Semoga kalian tetap semangat mengerjakan ketiga tugas berantai itu. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan untuk hubungi Ibu ya, atau di grup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.